Adanya perubahan kehidupan ekonomi dan sosial masyarakat inilah yang kemudian menyebabkan adanya degradasi terhadap lingkungan. Green Theory muncul sebagai kritik terhadap sistem, di mana sistem ini terlalu berfokus kepada manusia atau antroposentris. Aktivitas ini tentu saja tidak selaras dengan Green Theory, di mana teori ini mengedepankan pada keadilan lingkungan dan keberlangsungan hidup semua atau seluruh ekosistem. Perkenalkan, saya Areca Taurianti dengan NIM 174221080. Saya dari Ilmu Politik Angkatan 2022. Video ini merupakan video untuk ujian akhir semester mata kuliah Teori Politik. Perilaku dan aktivitas manusia selama bertahun-tahun telah memberikan pengaruh yang cukup besar terhadap keadaan bumi. Melihat dari sejarah perkembangan peradaban manusia yang dimulai dari revolusi industri di mana terjadi sejak tahun 1784 yang juga mendorong perubahan dan perkembangan dalam bidang teknologi dan juga industri serta memberikan pengaruh cukup besar terhadap kehidupan sosial dan ekonomi manusia. Adanya perubahan kehidupan ekonomi dan sosial masyarakat inilah yang kemudian menyebabkan adanya degradasi terhadap lingkungan. Green Theory muncul sebagai kritik terhadap sistem, di mana sistem ini terlalu berfokus kepada manusia atau antroposentris. Sedangkan Green Theory ini lebih berfokus pada ekosentris, di mana pendekatan ini menilai bahwa setiap organisme yang berada di lingkungan memiliki nilai dan berhak atau harus dijaga kesejahteraannya. Karena pemanfaatan alam yang berlebihan dengan dalih untuk memenuhi kebutuhan manusia justru akan menimbulkan krisis lingkungan. Krisis ini tentu saja tidak hanya berpengaruh terhadap kelestarian lingkungan, tetapi juga kehidupan manusia. Alih-alih demi kesejahteraan manusia, aktivitas ini justru akan menjadi bumerang dan mengancam kehidupan manusia di masa yang akan datang. Oleh karena itu, diperlukannya perubahan dan kesadaran bahwa manusia dan alam hidup bersama, serta kelestarian alam akan mendukung kehidupan manusia baik di saat ini maupun di masa yang akan datang. Jadi, secara garis besar, teori ini membahas mengenai hubungan antara manusia dan alam. Sebagai contoh adalah adanya aktivitas penambangan yang dilakukan di Pulau Kabaena. Pulau ini merupakan salah satu pulau di selatan Pulau Kalimantan. Pulau ini merupakan pulau kecil yang seharusnya tidak layak untuk dijadikan tempat pertambangan karena luas wilayahnya saja sudah tidak mencukupi batas minimum untuk pulau yang seharusnya ditambang. Hal ini tentu saja menimbulkan dampak negatif yang cukup terlihat di mana munculnya atau deforestasi yang cukup besar terjadi di daerah tersebut. Tidak hanya itu, pencemaran air di daerah tersebut pun cukup terasa di mana dampaknya juga menimbulkan penyakit kulit yang dirasakan oleh warga sekitar. Penambangan ini jelas hanya menggunakan sudut pandang antroposentris di mana mereka hanya ingin memanfaatkan alam semaksimal mungkin tanpa memperhatikan organisme yang berada di sekitarnya. Karena jika iya, maka sejak awal pulau ini tidak akan menjadi tujuan untuk dilakukannya pertambangan. Jika saat penambangan sedang berlangsung saja, banyak manusia dan lingkungan sekitar yang terdampak, apalagi di masa yang akan datang, khususnya ketika tidak adanya perawatan yang dilakukan pasca tambang. Sebenarnya, penambangan seperti ini tidak hanya terjadi di pulau ini, tetapi juga banyak di pulau-pulau besar dan juga pulau kecil yang seharusnya memang tidak ditambang. Aktivitas ini tentu saja tidak selaras dengan Green Theory, di mana teori ini mengedepankan pada keadilan lingkungan dan keberlangsungan hidup semua atau seluruh ekosistem, di mana mereka banyak melakukan pelanggaran-pelanggaran yang seharusnya sejak awal dipatuhi.